Selamat malam saudara, Anda bergabung dalam Kompasiana TV bersama saya Cindy Sistiarani. Jumat Keramat biasanya ditakutkan oleh para koruptor karena pada hari Jumat biasanya KPK punya tradisi akan menangkap atau menahan para tersangka korupsi. Tapi hari ini Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto pada pagi tadi ditangkap oleh Bareskrim dengan tuduhan pemalsuan kesaksian pada sengketa Pilkada Kota Waringin di Kalimantan yang terjadi pada tahun 2010 lalu. Ini menjadi informasi terhangat hari ini dan menjadi pembicaraan di berbagai sosial media dan juga menjadi informasi utama di seluruh media mainstream di Indonesia. Dan hari ini kami akan membahas hal ini bersama partisipan yang telah bergabung melalui aplikasi Google Hangout di Kompasiana TV. Kami juga mengajak partisipasi Anda mengemukakan pendapat, memberikan pertanyaan terkait hal ini melalui akun Twitter dengan hashtag atau tagar Kompasiana TV. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan secara langsung Kompasiana TV episode hari ini, Anda juga bisa langsung klik ke www.youtube.com/Kompasiana TV. Itu akan kami siarkan secara langsung diskusi yang berlangsung hari ini. Nah, Jumat Keramat ini saudara banyak diramalkan menjadi babak baru KPK versus Polri. Benarkah demikian? Kita akan nanti membahasnya, tapi sebelumnya kita akan simak dulu artikel yang telah ditulis oleh Kompasianer mengomentari juga apa yang terjadi antara perseteruan KPK dan Polri, dua lembaga atau institusi penegak hukum di Indonesia. Pertama, tulisan dari Pak Dekartono yang menulis bahwa hari ini adalah Jumat Keramat tapi berbalik bagi KPK. Dan bahkan hari ini tidak ada yang menyangka penyidik KPK dan pimpinan KPK yang biasanya memproses tersangka akhirnya berada di posisi yang sebaliknya. Tidak main-main, bahkan hari ini yang ditangkap adalah Komisioner KPK atau Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Ini adalah tulisan dari Pak Dekartono yang mengkritisi secara langsung penangkapan dari Bambang Wijoyanto oleh Bareskrim Mabes Polri, mempertanyakan apakah ini karma dari Jumat Keramat yang biasanya menjadi tradisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Artikel kedua ditulis oleh Daniel HT di kompasiana.com. Kita akan melihat apa pendapat dari Daniel HT terkait penangkapan Wakil Ketua atau Wakil Pimpinan KPK Bambang Wijoyanto oleh Bareskrim Mabes Polri yang terjadi hari ini. Daniel HT menulis bahwa ini adalah cicak versus buaya versi baru atau episode baru. Karena ini disebut lebih panas dari jilid-jilid sebelumnya. Bareskrim Polri sudah menangkap elemen KPK. Tidak main-main. Ditangkap adalah salah satu pimpinan KPK, Bambang Wijoyanto atau Wakil Ketua KPK. Dan ini sepertinya berlanjut dari drama sebelumnya di mana Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa Ketua KPK Abraham Samad gagal melobi petinggi partai PDI Perjuangan di Pilpres 2014 kemarin. Dan kali ini bergulir drama lainnya ketika Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan atau tuduhan pemalsuan kesaksian pada sengketa pilkada tahun 2010 lalu, yaitu pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Baru. Dan hingga saat ini banyak sekali warga yang berkumpul di gedung KPK. Mereka membentangkan spanduk Save KPK, membentengi KPK, sementara di Mabes Polri penyidikan atau pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto juga masih bergulir sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan langsung menuju kepada Bapak Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang tadi atau sejak tadi sudah berada di gedung KPK. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam Pak Denny. Pak Denny, malam. Baik, Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas? Lagi taikin volumenya Mbak. Baik, sekarang Anda sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak Denny? Bagus. Baik, Pak Denny, ini Anda sejak siang tadi sudah berada di KPK. Ya. Anda melihat bahwa ini adalah hal yang sangat berbahaya sejak pagi. Hal yang berbahaya, penangkapan Bambang Wijoyanto. Seberbahaya apakah menurut Anda penangkapan Pak Bambang ini?
Ya, KPK adalah pilar anti korupsi yang kita punya, Oke. yang paling kokoh, yang kita selama ini percayai. Jadi kalau dia digergaji, kalau dia dipotong, kalau dia dirubuhkan, maka gerakan anti korupsi akan terganggu, dan itu yang gerakan anti korupsinya terganggu adalah membahayakan kebangsaan kita, membahayakan negara. Satu, dua, kalau yang terjadi antara institusi KPK dan Polri sebagaimana diinginkan oleh mungkin para aktor yang selama ini terganggu dengan gerakan anti korupsi KPK, maka itu skenario itu yang berjalan, yang rugi bukan hanya segelintir orang, tapi KPK sebagai institusi dirugikan pasti, Polri digunakan oleh para tersangka terpidana koruptor, bangsa Indonesia juga rugi. Jadi gesekan institusi semacam ini memang tidak boleh terjadi. Sayangnya Presiden tidak cukup hanya menghimbau, tapi memang harus mengambil yang lebih jelas gesekan itu tidak terjadi. Baik, tanggapan Anda soal tadi Presiden memberikan keterangan persnya langsung dari Istana Bogor terkait jangan sampai ini ada friksi, harus dilakukan secara objektif. Menurut Anda puas dengan apa yang diambil oleh Presiden pada siang tadi atau keterangan ini? Pernyataan Pak Jokowi adalah pernyataan yang dalam kondisi normal, dalam kondisi biasa-biasa saja, sangat normatif. Tapi sekarang jadi tidak normal. Aha. Salah satu pimpinan KPK dikriminalisasikan, salah satu pimpinan KPK ditangkap dengan cara-cara yang tidak beradab, dengan sewenang-wenang. Maka harusnya ada pemihakan dari negara dan kepala pemerintahan. Kalau pernyataan itu adalah pernyataan yang juga disampaikan tidak kepada publik, artinya di belakang kamera kepada KPK dan Wakapolri, ini lebih mengkhawatirkan lagi. Kita sedang menduga-duga secara lebih jelas, lebih terang di belakang kamera. Ini tentu saja, tetap saja masyarakat, publik, rakyat Indonesia perlu melihat pernyataan Presiden yang di depan yang juga melakukan keberpihakan yang jelas, sebagaimana janji beliau untuk berada di depan dalam agenda pemberantasan korupsi, sebagaimana janji beliau untuk memilih Kapolri dan Jaksa Agung yang baik, sebagaimana janji beliau untuk memperkuat institusi KPK. Sekaranglah saatnya. Anda dan warga yang ada di gedung KPK, desakan apa yang ingin Anda sampaikan kepada Presiden? Bagaimanapun Polri adalah institusi yang berada di bawah Presiden, berbeda dengan KPK yang lembaga negara yang independen. Maka kalau sekarang ada gerakan-gerakan yang mendiskreditkan Polri, kan Wakapolri, Badrodin Haiti dan Kabar Eskrim sempat mengatakan tidak ada sebenarnya penangkapan, ternyata ada. Ini berarti ada gerakan-gerakan yang di luar koordinasi Wakapolri sebagai pimpinan. Maka Presiden tentu harus tidak hanya menghimbau untuk tidak ada gesekan, tapi memastikan bahwa gerakan-gerakan liar itu kemudian diberikan sanksi yang tegas. Dan Bambang Wijayanto mestinya bisa dilihat sebagai bentuk kriminalisasi dugaan kasusnya, dan karena tidak boleh kemudian ini proses hukum yang tidak berdasarkan diteruskan. Kalau kita berbicara dalam kaca hukum yang normal, ini adalah proses yang silakan, proses hukum jalan terus. Tetapi tidak, berbeda sekali seorang Bambang Wijayanto dengan seorang Budi Gunawan. Seorang Budi Gunawan rekening gendutnya jelas, ada transaksi mencurigakan, PPATK-nya dengan terang benderang. Seorang Bambang Wijayanto adalah aktivis anti korupsi yang sudah sejak lama kita tahu bagaimana rekam jejaknya, sudah melalui proses seleksi yang luar biasa oleh pansel yang juga sangat terhormat orang-orangnya, sehingga membandingkan kasus Bambang Wijayanto dan kasus Budi Gunawan sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Maka adalah tidak sulit untuk kemudian melihat kasus Budi Gunawan memang adalah kasus hukum di mana dia ditersangkakan dengan 2 alat bukti, bahkan lebih alat yang cukup. Sedangkan kasus Bambang Wijayanto adalah kasus kriminalisasi, sebagaimana selama ini ketika beberapa pimpinannya juga mengalami kriminalisasi pada saat melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Barreskrim Polri menyatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan balas dendam antara Polri dan KPK. Itu berulang kali dinyatakan oleh kepolisian. Tapi Anda melihat ini menjadi ajang untuk saling berbalas antara KPK dan Polri, terkait juga kalau kita melihat ke belakang sedikit soal penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Anda melihat ini juga seperti itu?
kita tentu mencintai institusi. Karena itu sudah dari awal kita semua mengingatkan kepada rekan Polri di banyak daerah di perbatasan yang berhujan berpanas untuk lalu lintas yang dengan berbagai dana operasional yang sangat minim menjaga keamanan ketertiban kita. Kita hormat kepada mereka dan kita tahu bahwa mereka tidak punya rekening gendut. Kita tahu mereka adalah orang-orang yang mengabdi bagi bangsa dan negara ini dengan tulus. Tetapi yang kita persoalkan ini adalah bukan institusi Polri. Yang kita soalkan adalah seorang pribadi Gunawan yang sudah terdireksi dengan sangat jelas mempunyai rekening gendut dan karenanya tidak pantas menjadi pimpinan Polri. Itu yang kita persoalkan. Dan karenanya pernyataan bahwa tersangkanya Bambang Wijayanto tidak terkait dengan tersangkanya Budi Gunawan, secara normatif bisa kita terima bahwa seakan-akan betul demikian. Tetapi akal sehat yang sederhana sudah dengan mudah membaca bahwa bagaimana upaya untuk mengecilkan KPK, melemahkan KPK lewat upaya gambar rekayasa pimpinan KPK Abraham Samad, lewat tersangkanya Bambang Wijayanto sekarang adalah agar KPK tidak bisa melanjutkan upaya pemeriksaan kasus Budi Gunawan. Kita tadi sama-sama mendengar bagaimana KPK menegaskan bahwa mereka akan terus, bahwa mereka akan tidak terpengaruh dan tentu saja kita sebagai rakyat harus mendukung di tempat yang benar, yaitu mendukung KPK. Pak Denny, tadi juga dalam program Breaking News Kompas TV sempat Pak Imam Prasetyo menyatakan bahwa akan berada di gedung KPK, menjaga gedung KPK agar tidak sampai digeledah. Anda dan warga yang berada di gedung KPK akan sampai kapan berada di sana? Tentu salah satu yang perlu diantisipasi memang adalah keamanan di KPK. Keamanan di KPK sudah dijaga secara internal, sudah punya mekanisme SOP pengamanan. Tetapi sebagai bentuk dukungan, teman-teman yang sekarang ada di KPK juga memandang perlu untuk berada di KPK. Kapan? Tentu kita lihat perkembangannya. Sebenarnya kalau Bambang Wijayanto kriminalisasinya dihentikan, dia dilepaskan, dibebaskan, ditangguhkan dari penahanannya, sebagaimana tadi kami sampaikan, dan misalnya Presiden Jokowi bersedia untuk menjadi penjamin, kami semua juga menjadi penjamin, Bambang Wijayanto tidak akan lari kemana-mana. Tentu ini akan lebih kondusif bagi kedua institusi Polri, akan Polri dan KPK, tentu suasana akan lebih baik. Tapi selama Polri dimanfaatkan, digunakan oleh kelompok-kelompok yang punya persoalan dengan rekening gendut oleh Komjen Budi Gunawan dan mungkin beberapa orang yang terkait dengan beliau, maka sayang sekali kita akan terus mendukung, akan berada di KPK dan karenanya institusi Polri di mata masyarakat makin akan bermasalah. Sekali lagi seharusnya tidak hanya kita, tapi rekan-rekan yang ada di kepolisian sendiri juga melihat ini sebagai suatu upaya untuk melemahkan Polri dan karenanya harus sama perjuangkan agar selesai persoalan ini, BW dibebaskan dan seterusnya. Itu nanti akan ditunggu oleh Pak Denny dan juga warga yang ada di gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Terima kasih Pak Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM telah bergabung bersama kami di Kompasiana TV hari ini. Dan saudara, kami nanti akan juga berbincang dengan Kadif Humas Mabes Polri, Roni Sompi, terkait juga penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto yang dilakukan oleh Barreskrim pagi ini dan juga berdiskusi dengan Kompasiana yang telah bergabung dalam Google Hangout sesaat lagi.